Selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia buat kita semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar agama atau religiusitas dengan tema laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan sebagai saudara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa bangga sebagai laki-laki dan perempuan. 2. Siswa menghormati lawan jenis. Sebelum kita lanjutkan, silakan di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Nah, kita awali dengan pertanyaan, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia berbeda? Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Walaupun Tuhan menciptakan manusia berbeda, laki-laki dan perempuan, namun Allah menganugerahkan kepada mereka martabat pribadi yang sama atau setara dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya manusia saling melengkapi. Apa yang dimaksud dengan setara? Kesetaraan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan berarti kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama. Dengan demikian, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Misalnya di sekolah dalam pemilihan ketua kelas. Maka siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua kelas. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat penting supaya tidak saling menyalahkan dan tidak merasa inferior dan superior satu dengan yang lain. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama. Antara lain adalah menghormati dan menghargai setiap pendapat masing-masing, tidak saling menyalahkan jika ada pendapat yang salah, bekerja sama dalam setiap pekerjaan, dan lain-lain. Apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang kelihatan dari luar? Ciri-ciri laki-laki adalah berambut pendek, memakai celana, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri perempuan adalah berambut panjang, memakai rok, dan lain-lain. Apa perbedaan peran atau fungsi laki-laki dan perempuan? Pada umumnya pada zaman dahulu orang tua atau keluarga maupun lingkungan secara langsung dan tidak langsung sudah mensosialisasikan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda. Misalnya, laki-laki berperan untuk mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, dan perempuan berperan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bagaimana fungsi atau peran laki-laki dan perempuan zaman sekarang? Peran laki-laki dan perempuan terbentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sebagai bentukan sosial, peran laki-laki dan perempuan dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda, sehingga peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau dilakukan secara bersama-sama atau dengan kerjasama. Misalnya, mencari nafkah, mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga bertukar tempat dan kerjasama tidak menyalahi kodrat. Apa yang dapat kita banggakan dari diri kita?
sebagai laki-laki dan perempuan ciptaan Tuhan? Pada umumnya, semua manusia mempunyai kebanggaan terhadap keberadaan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan patut berbangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita masing-masing dan mensyukurinya. Dan ada beberapa alasan yang membuat bangga menjadi seorang perempuan, antara lain sosok yang multitalenta. Dari kecil sudah dididik untuk keterampilan di dalam rumah atau mengurus rumah tangga. Agen perubahan, membimbing anaknya sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Sosok yang mandiri dan tangguh, biasanya mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga dengan baik. Sosok yang penuh kasih, yaitu dengan moto kasih sayang ibu sepanjang hayat. Sosok dengan segudang prestasi, misalnya seperti Ibu Kartini, emansipasi wanita, dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan beberapa alasan bangga menjadi laki-laki antara lain adalah menjadi pelindung bagi perempuan, menjadi tumpuan atau tulang punggung keluarga, menjadi ikon kebanggaan keluarga, mempunyai fisik yang lebih kuat, dan biasanya bersikap lebih pemberani. Bagaimana kita menyikapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Walaupun laki-laki dan perempuan berbeda, namun harus saling menghormati satu dengan yang lain. Dan ada beberapa contoh sikap saling menghormati, antara lain adalah saling membantu, saling berbagi, berkomunikasi dengan baik, melindungi lawan jenis, tidak mengejek lawan jenis, dan lain-lain. Dan ada beberapa contoh tidak hormat kepada lawan jenis, antara lain mengejek lawan jenis, melecehkan lawan jenis, melakukan tindakan kriminal terhadap lawan jenis, dan lain-lain. Apa yang dapat kita simpulkan sebagai bahan perenungan buat kita? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Dan Tuhan memberkati dan mengasihi keduanya, dan mereka sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda agar mereka saling melengkapi, membantu, bergantung, mendukung satu sama lain untuk mengembangkan diri mereka. Maka laki-laki dan perempuan adalah saudara. Dan sabda yang dapat lebih menguatkan kita tentang pelajaran ini terdapat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Dan di sini perbuatan nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata dari laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang setara, antara lain adalah 1. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama-sama. Yang kedua, kalau di sekolah mengerjakan piket kelas. Yang ketiga, sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ini untuk orang dewasa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semuanya.